Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang pesangon 1 miliar atau tetap gaji pensiun. Sebelumnya saya ingatkan dulu untuk tekan tombol like dan subscribe serta komentar. Dilansir dari dokumen sivil aparatur Politbra FBKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS yang diterbitkan pada September 2017. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU ASN, sebelum diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2023, mengatur tentang program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil, PNS. Namun, rincian terkait pengelolaan program tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selain itu, UU ASN juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda, duda pegawai masih berlaku sampai ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang baru mengatur program pensiun PNS. Di dalam teks tersebut juga disebutkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam program pensiun PNS saat ini. Salah satunya adalah manfaat pensiun yang diterima PNS masih kecil jika dibandingkan dengan penghasilan yang sebenarnya. Selain itu, belum ada pedoman yang jelas mengenai peningkatan manfaat pensiun, dan aturan terkait program jaminan pensiun dan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak selaras dengan UU ASN. Hal ini menyebabkan belanja pensiun semakin meningkat, dan pembayaran manfaat pensiun PNS juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mencari solusi terbaik dalam pembiayaan dan sistem jaminan pensiun PNS yang profesional agar para PNS dan pensiunan PNS dapat lebih sejahtera. Harapannya adalah agar program pensiun PNS tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi manfaat pensiun yang telah ada, serta agar keberlangsungan program jaminan pensiun tidak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sistem pembiayaan dan jenis-jenis jaminan pensiun adalah cara di mana uang untuk membayar pensiun diatur. Ada dua sistem pembiayaan yang umum digunakan, yaitu fully funded dan pay as you go. Fully funded pensions adalah pensiun yang didanai penuh dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang kemudian diinvestasikan untuk membayar pensiun. Sementara pay as you go pensions adalah sistem di mana pensiun dibayar saat itu juga, biasanya dari APBN. Selain kedua sistem tersebut, ada juga sistem partially funded. Partially funded pensions adalah sistem di mana sebagian uang untuk pensiun dibayarkan di muka untuk pensiunan di masa depan dan saat ini. Sistem ini belum membayar pensiun kepada peserta atau merupakan gabungan dari fully funded dan pay as you go. Ada dua jenis program jaminan pensiun yang berlaku saat ini. Pertama, program pensiun iuran pasti, definite contribution, di mana setiap anggota membayar jumlah tertentu dari penghasilannya ke akun pensiun untuk diinvestasikan. Saat pensiun, peserta bisa membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo akun pensiunnya. Risiko investasi ditanggung oleh peserta, dan manfaat pensiun tergantung pada besarnya iuran, tingkat investasi, dan lama bekerja. Kedua, program pensiun manfaat pasti, definite benefit, adalah program di mana manfaat pensiunnya tidak tergantung pada akumulasi iuran, tetapi pada formula yang ditetapkan di muka. Risiko pendanaan ditanggung oleh pemerintah melalui peningkatan iuran. Besarnya manfaat pensiun dalam program ini ditentukan berdasarkan masa kerja, masa iuran, dan penghasilan. Jadi, sistem pembiayaan jaminan pensiun adalah cara di mana uang untuk pensiun dikumpulkan dan dibayarkan, dan ada berbagai jenis program pensiun yang berbeda yang dapat dipilih peserta. Pensiun adalah uang yang diberikan kepada seseorang setelah mereka pensiun dari pekerjaan mereka. Ada beberapa jenis program pensiun yang digunakan, seperti Final Earning Pension Plan, Career Average Earning, dan Index Career Average, ICA, Earning.
Final Earning Pension Plan menghitung manfaat pensiun berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun. Namun, sistem ini memiliki kelemahan jika terjadi perubahan signifikan, seperti kenaikan gaji yang besar. Career Average Earning menghitung manfaat pensiun berdasarkan masa kerja dan penghasilan rata-rata selama masa karir pegawai. Contohnya, jika seorang pegawai memiliki masa kerja 10 tahun dan rata-rata upah 10 juta rupiah, maka manfaat pensiunnya akan dihitung dengan rumus 1% X 10 X 10 juta. Indeks Career Average, ICA, Earning juga menghitung manfaat pensiun berdasarkan masa kerja dan penghasilan rata-rata, namun disesuaikan dengan indeks penyesuaian tertentu. Untuk jaminan pensiun PNS, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti sistem pendanaan yang menggunakan partially funded, pay as you go. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pendanaan jika terjadi lonjakan pegawai yang memasuki usia pensiun. Selain itu, sistem pensiun yang digunakan sebaiknya menggunakan DB Index Career Average, DBI, ICA, karena lebih aman dan berkelanjutan. Program ini dapat disesuaikan dengan indeks inflasi dan meningkatkan batas usia pensiun untuk menjamin keberlangsungan program pensiun. Dengan demikian, jaminan pensiun PNS dapat diatur dengan baik untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pegawai yang telah pensiun. Penjelasan mengenai teks di atas adalah tentang perlunya aturan yang mengatur kenaikan manfaat pensiun PNS agar pensiunan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih terjamin sesuai dengan kenaikan tingkat inflasi umum. Hal ini penting untuk menetapkan usia pensiun yang wajar agar biaya dan tingkat iuran yang diperlukan untuk program pensiun bisa terkendali dan program tersebut bisa berlangsung untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, jika seorang PNS pensiun pada usia yang masih terlalu muda, maka manfaat pensiun yang diterima mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena masih harus hidup dalam jangka waktu yang lama setelah pensiun. Oleh karena itu, menetapkan usia pensiun yang wajar akan membantu memastikan bahwa pensiunan bisa tetap mendapatkan manfaat pensiun yang mencukupi. Selain itu, penggunaan sistem pendanaan partially funded, pay as you go merupakan langkah awal untuk mereformasi program pensiun PNS agar APBN tidak terlalu memberatkan dalam membiayai program pensiun. Dengan penyesuaian indeks inflasi dan BUP, kesejahteraan para PNS dan pensiunan dapat meningkat serta program jaminan pensiun bisa berlangsung untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlangsungan program pensiun PNS. Dengan demikian, program pensiun bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi para PNS dan pensiunan di Indonesia. Direktur PT Taspen, Iqbal Latanro berpendapat, skema terbaik yang bisa diambil adalah dengan sistem fully funded, yakni sistem pembayaran penuh yang pembayarannya berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa disesuaikan dan didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya. Hitung-hitungannya, ada premi yang dibayar peserta sejumlah 15% dari gaji pokok dan dibayar negara sebesar 10%. Jadi, istilahnya bukan tidak ada uang pensiun atau dibayar sekaligus, tapi hasil dari fully funded. Ini yang akan digunakan untuk membayar pensiun, kata Iqbal. Premi sebesar 15%, menurutnya, paling ideal. Karena pada 2040, jumlah yang harus dibayar negara akan semakin menurun. Premi itu akan menutupi, pungkasnya. Meski demikian, dia mengaku butuh waktu penyesuaian, dan paling mungkin berlaku untuk pegawai baru. Berikutnya yang masuk pada 2017. Dilansir dari berita CNN Indonesia, pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS. Perubahan itu tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara, ASN, yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM-PPKF, 2025 edisi pemutakhiran. Namun, kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa pay as you go. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Isaraj Matarwata mengatakan pembentukan rancangan skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Kalau itu, pensiun skema fully funded lebih kompleks lagi. Belum akan seketika diterapkan 2025, ujar dia saat ditemui di kawasan Gedung Danapala, Jakarta, Senin 22 Juli, mengutip CNBC Indonesia. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga R1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, yang kala itu masih dijabat oleh Cahjo Kumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia, atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017, disebutkan skema fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan, Pay as you go pensions merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Demikian para pemirsa jurnal kami di Mer Channel, selamat beraktivitas. Jaya! 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 Kami nang belakon dapat snap. Ini enggak baik Pak.